Baik, bagaimana seorang guru ya yang menjadi penentu keberhasilan dari pembangunan bangsa ya. Bangsa ini dibangun SDM-nya, SDM-nya ini ditentukan oleh guru ya, kualitas guru. Dalam Islam ya, ijazah itu sesungguhnya ini ya, kedaulatan guru ya, kemarin kita singgung. Sebetulnya yang paling berhak itu guru ya, yang memberikan, bukan lembaga atau institusi atau sekolah ya. Iya kan? Sepakat apa enggak ini? Siapa yang paling tahu tentang kualitas murid yang belajar? Ya tentu gurunya langsung kan. Dinyatakan dia menguasai ilmu, disiplin ilmu tertentu, ahli ya, tuntas belajarnya. Yang bisa menjawab itu guru. Seorang mahasiswa yang mengambil mata kuliah tertentu ya dosennya itulah yang paling tahu, bukan rektor ya, bukan kaprodi atau dekan ya. Di dosen di kelas itulah yang dia betul-betul memahami daya serap mahasiswanya ya, kemampuannya dalam belajar dan menguasai materi yang disampaikan oleh dosen itu. Maka jadi guru ya, ketika dia nanti jadi guru ya dia sudah terjamin ya muridnya bahwa murid saya ini sudah lulus ya, menguasai ilmu saya, kira-kira begitu. Dan dia layak mendapatkan lisensi untuk mengajarkan kembali ilmu tersebut. Nah seperti itu dalam Islam itu. Maka tradisi ulama dulu kalau mau mencari ilmu itu dia mencari siapa gurunya gitu. Nah pendidikan kita kan banyak yang terjebak masalah sarana ya kan. Akreditasi yang unggul, gedungnya yang megah gitu ya, pakai lift. Misalnya ada orang tua mencari sekolahan yang nyari yang ada liftnya, nggak ada hubungannya dengan keilmuan itu ya, tidak menentukan mutu adab ya. Mungkin kenyamanan iyalah ya, tapi malah banyak hal semakin nyaman dalam belajar itu semakin mudah ilmu itu hilang. Jadi susah payahnya dalam menuntut ilmu, perjuangan santri ya, perjuangan mahasiswa ya dalam belajar itu pada akhirnya membuat ilmu itu langgeng ya, ilmunya itu masuk gitu, manfaat. Beda dengan yang gampang, ini kan sekarang gampang betul ya, link-link ya, PPT, materi udah buku, ini PDF sudah banyak, malah kadang akhirnya mahasiswa itu saking banyaknya informasi, pengetahuan gak bisa diserap ya dengan baik. Ditanya makalahnya kok cuman googling, gak merujuk ke buku, ya gak bisa jawab karena dia mau enaknya aja instan. Itu bukti bahwa sesungguhnya belajar kalau semakin mudah beresiko malah ilmunya susah masuk, dan kalaupun masuk sebentar hilang. Berbeda dengan yang orang dulu bersusah payah mencari ilmu. Bahkan ulama hadis itu sampai berjalan antar negara ratusan kilo untuk memperoleh satu hadis. Di tradisi ulama dulu itu kalau mencari ilmu itu ya, itu ditanya siapa gurunya gitu, keulamaannya, keilmuannya. Bukan belajar itu urusannya dengan bangunan ya yang megah, tapi belajar hakikatnya kepada orang alim. Nah orang alim dalam Islam itu orang yang didengar dan diikuti ya, patut
diikuti, digugu dan ditiru kalau dalam bahasa kita di Indonesia ini. Maknanya apa diikuti? Berarti dia telah mengamalkan ilmunya. Sebab tidak dikatakan berilmu kalau atau orang alim belum dikatakan alim apabila belum mengamalkan ilmunya. Bukan sekedar retorika atau di mimbar-mimbar, di podium-podium, tapi dibuktikan dengan amal. Didengar juga kata-kata guru itu tulus gitu ya. Mengajar itu panggilan jiwa, sehingga bisa menembus ke hati muridnya. Dia mengajar bukan mengejar sertifikasi, dia mengajar memang panggilan, perintah agama, nasrul ilmi. Allah memerintahkan orang yang sudah berilmu karena dia sudah lulus, bahkan S3, enggak hanya S2 sebagai dosen misalnya. Ya dia menyampaikan ilmu itu perintah, ya. Ilmu yang sudah dipelajari, sudah Allah berikan ya harus didakwahkan begitu, disebarkan kepada manusia. Dalam hal ini diatur di kampus. Sehingga kemudian layak dicontoh gitu, harus bisa diteladani, ini poinnya. Guru-guru yang atau dosen-dosen yang enggak sesuai dengan konsep kepribadian guru ya, adab guru, akhlak guru, ya nggak layak, apanya yang mau diteladani gitu. Misalnya juga guru umum juga pun ya, guru matematika misalnya bahasa, dia tidak hanya berpikir muridnya menguasai ilmu umum itu, matematika itu atau bahasa itu, nggak hanya itu ya. Tapi dia juga harus memahami, menyadari sepenuhnya bahwa dia adalah seorang muslim. Jadi orang Islam ya tetap melekat padanya adab-adab Islam dalam kesehariannya sebagai guru, walaupun bukan atau dosen atau bukan pelajaran agama. Bagaimana standar akhlak dan adabnya. Maka Islam dalam konteks ini tidak memisahkan antara ilmu dan amal, ini poinnya. Tidak dipisahkan antara ilmu dan amal. Artinya harus sama atau sejalan. Sebagai contoh dalam Islam ada ilmu yang memisahkan itu ya. Yang khusus mengkaji kepribadian. Sebagai muhaddis, ahli hadis, itu ada disiplin ilmu yang namanya jarah wa ta'dil. Di situ dipisahkan orang-orang yang bisa menyampaikan hadis itu diseleksi. Omongannya itu konsisten, orangnya terpercaya atau tidak, jujur atau tidak, pernah bohong atau tidak. Kalau dia cacat, tidak diterima hadisnya. Seperti itu Islam. Maka sesungguhnya sering Bapak sampaikan bahwa guru itu profesi yang paling bergengsi dan sebetulnya harusnya diisi oleh orang-orang yang paling jenius ya, yang paling tinggi standarnya, adabnya, akhlaknya. Nggak gampang jadi guru. Nggak asal aja diterima jadi guru harusnya. Ya itu kalau yang mengikuti konsep Islam ya, jadi nggak sembarangan gitu. Maka dalam Islam kalau ada orang fasik, ya orang fasik itu tukang nggak sholat, ya nggak menutup aurat, itu fasik tuh. Apalagi judi slot, misalnya pacaran mahasiswa ini, nanti mau jadi guru itu nggak layak didengarkan itu. Menutup aurat nggak mau, ya malah buang-buang duit, merokok, itu kan gimana itu? Ini patut ini diragu-ragukan. Kalau dia menyampaikan kepada Allah saja dia berani melanggar, tidak takut gitu. Bagaimana apabila dikasih tanggung jawab, diberi amanah sebagai guru atau punya jabatan wali kelas atau pembina ya, atau mungkin lama-lama bisa jadi kepala sekolah. Nah, ini kan standarnya harus terpenuhi bagaimana seorang guru itu. Nah dulu para ulama sangat membanggakan gurunya ya, punya guru itu bangga.
Gurunya bukan hanya orang alim tetapi soleh gitu. Ini sekarang ini sulit ya. Banyaknya yang punya pengetahuan saja tapi pengamalan agamanya rendah. Kalau dulu lengkap, ya alim ya soleh gitu, ya intelektual ya ulama dan mengamalkan ilmunya. Sebagaimana Imam Syafi'i yang sangat mengagumi gurunya yaitu Imam Abu Hanifah yang tetap istiqomah itu sebagai contoh. Walau dicambuk, dipenjara oleh penguasa. Ya, maka hakikat guru bukan hanya mengajar tetapi sikap hidupnya yang patut untuk dicontoh dan diteladani. Kemudian terakhir ya, paragraf terakhir itu ini konsep guru dalam Islam ya. Itu juga tergambar dalam pepatah Arab ya, mahfuzat ini. Al-ustazu ahammu minal maddah. Guru itu lebih penting daripada materi. Nah ini. Guru lebih penting daripada materi. At-tariqu ahammu minal maddah. Dan cara mengajar metode itu lebih penting daripada materinya. Dan pamungkasnya wal ustadzu ahamu minat thariqah. Dan ustadz itu lebih penting ya. Sosok guru itu lebih penting daripada metode. Dan terakhirnya yang paling menentukan wal ustadz waruhul ustadz, ruhnya guru itu ahamu minal ustadz, lebih penting daripada gurunya itu. Nah, sampai jadi guru zombie ya, nggak punya ruh, ngajar kayak tukang gitu, tidak membawa misi ya, misi menyampaikan dakwah, tidak membawa misi memberantas kejahilan, cuma tukang. Dia tukang yang bangun keramik itu, apa ini, granit itu, bangun kampusmu, selesai sudah dia. Guru tidak begitu, dimanapun dia berada tetap melekat padanya status guru yang harus menunjukkan ya akhlak adab Islami gitu. Oleh karena itu ini mumpung belum terlalu jauh nih semester 3 ini, pikir-pikir dulu lah ya, serius mau jadi guru. Kalau mau kaya dari jalur guru ya juga nggak mungkin. Tidak ada sejarahnya, yang kaya itu melalui jalur pengusaha. Nah, oleh karenanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari jelas itu kan, untuk mendapatkan ilmu yang pertama harus mensucikan jiwa, meluruskan niatnya. Baru kemudian bisa benar belajarnya itu. Baik, saya kira itu untuk tambahannya bisa menjadi ya masukan untuk konsep guru dalam Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.